Oke, kita masuk latihan ke-6. Nah, latihan ke-6 ini perintahnya gunakan multi level list untuk membuat daftar list berikut. Jadi kita fokus pada bullet and numbering dan juga multi level list. Di sini di latihan 6 ini ada sebuah list klasifikasi of animal atau klasifikasi hewan ya. Classification, kita ketik dulu, of animals. Kemudian isinya terbatas ini sebagai induknya ya. Oke, nah setelah kita ketikkan daftarnya seperti ini, nah tinggal kita lakukan pemformatan ya. Misalnya untuk judulnya ini kita buat heading 1, warnanya bisa kita ganti. Kemudian ini sebagai induknya yang dua ini ya, vertebrata dan invertebratanya kita blok saja. Kita ambil di sini langkahnya ya. Pertama adalah klik icon multi level list. Setelah itu kita ambil saja yang model ini ya, yang 1A gini ya. Kita lihat lagi latihannya. Ini bisa kita ubah formatnya ya. Caranya adalah klik lagi, di blok lagi, kemudian pada multi level list, ambil panah di sini, pilih define new multi level list, pilih define new multi level list ya. Setelah itu kita gantilah jenis dari numberingnya ya. Ini kan angka 1, angka 1 ini kita ganti menjadi A, B, C ya. Nah, kemudian di sini penutupnya pakai titik, bukan kurung. Kemudian level 2 nya kita ganti juga ya. Ini kan ABC kecil, kita ganti 1, 2, 3 dan penutupnya adalah titik juga, bukan kurung. Setelah itu kita oke kan ya. Nah, ini kan jadi level pertama semua. Nah, bagaimana cara kita memilih teks yang akan dijadikan level 2? Itu di blok saja. Kemudian pilih increase indent untuk masuk ke satu level ke dalam ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini termasuk 1 ya. Kemudian yang ini juga sub level atau level 2 nya. Nah, jadilah seperti ini. Baru nanti kita berikan pewarnaan pada font yang akan kita berikan warna. Oke, nah ini sudah jadi, selesai ya. Latihan 6 seperti ini saja ya, pakai multi level list namanya untuk mengerjakannya. Bentar lagi kita coba masuk ke latihan ke-7. Latihan 7. Oke, kita lihat latihan 7. Nah, di latihan 7 ini gunakan tab stop dan indent sesuai kebutuhan untuk latihan bawah ini. Gunakan jenis font Tahoma ukuran 12. Tentukan jenis kertas folio atau A4 dengan ketentuan margin kiri 3, kanan 2,5, atas 3, bawah 2,5. Oke, ini kita ternyata mengerjakan kurikulum vitae ya, atau daftar riwayat hidup. Oke. Untuk penggunaan tab stop ya, bagusnya kita tab saja, menggunakan tab di keyboard sini 2 kali seperti ini ya. Name tab sekali, buat titik 2 tab sekali lagi, baru dibuat namanya ya. Nah, tidak apa-apa belum rapi ya, karena nanti kita atur tab stopnya di ruler. Yang penting tabnya 2 kali dulu. Tab pertama untuk buat titik 2 nya, tab kedua untuk membuat datanya. Oke, ini kita sudah selesai mengetikkan teksnya. Walaupun belum rapi karena kita belum mengatur tab stopnya, tapi di antara ini sebelum titik 2 dan setelah titik 2 ini diberikan tab dengan cara menekan tombol tab di keyboard. Setelah itu kita blok saja, kemudian kita aturlah tab stopnya. Kita carilah
yang sesuai ya. Place and date ini kan panjang ya. Ini kita atur misalnya di angka 6, 5,5 dan angka 6. Nah, udah jadi seperti ini ya, otomatis karena sudah kita set. Kemudian yang alamat ini kan panjang ya, itu tinggal ditarik saja hanging indennya, tarik ke tab stop yang nomor 2 ya, tab stop yang kedua itu yang berada di angka 6. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk yang bagian yang pertamanya, personal detail. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua ini, nah ini ternyata ya, kita lihat ya, dia menggunakan 3 kelompok teks, 1, 2, 3. Yang di sini jelas data kiri kan, yang di tengah ini berarti kita menggunakan tab stop yang jenisnya center. Kemudian yang sebelah kanan ini jelas ini rata kanan, dan itu kita gunakanlah tab stop yang rata kanan. Jadi kita cukup 2 saja tab stopnya, tidak perlu 3 ya. Yang kiri ini tidak usah pakai tab stop karena dia rata di kiri. Yang perlu kita ada yang di tengah dan yang di kanan. Oke, kita coba ya. Kita buat pengetikannya dulu, dan habis itu baru kita atur menggunakan tab stop. Jadi caranya kita ketik seperti ini, kemudian kita aturlah tab stopnya langsung. Ambil ya, diganti tab stopnya yang semula dari left menjadi center. Ini center, kita klik di angka misalnya 8,5. Kita klik lagi sekali lagi, berganti lagi jenis tabnya menjadi right tab. Kita set lah di angka misalnya 16,5 ya, pas di batas dari margin. Oke, ini kita tab saja, kita ketik saja langsung. Berarti ini kita langsung di set tab stopnya ya, baru nanti dilakukan pengetikan. Kemudian ini kemudian ini kita akan dia rata kiri, tidak usah diberikan tab stop. Nah, ini tekan tombol tab sekali, langsung loncat ke tengah. 1 backcolor di kiri. Oke, Desember 2008. Enter lagi ya, SMA. Ini tab lagi, begitu seterusnya sampai semua diketik ya. Nah, lihat ya, sekarang kita atur saja tab stopnya supaya pas ya. Ini kan agak condong ke sebelah kiri, jadi ini blok saja. Ini yang tab tengahnya bisa kita geser lagi sedikit, misalnya di angka 9 ya. Kemudian di sini menggunakan format bold untuk judul kolomnya. Ini juga format bold dan italic, kemudian underline. Oke ya, itu dia yang paragraf keduanya. Sudah 2 ya, berarti ini besar semua. Shift F3, blok Shift F3. Kita masuk yang paragraf yang ketiganya, non formal education. Nah, ini
Kalau seperti ini kira-kira pakai apa? Nah, ini cukuplah pakai satu buah tab stop saja, yaitu right tab. Yang letaknya nanti disajar dengan yang ini, berarti di angka 16,5. Kalau ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dipakai numbering ya. Jadi kita ambil aja numbering langsung. Nah, kita ganti menjadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dah, kemudian kita set right tabnya di angka 16,5, klik saja sini. Nah, ini ya, nampak ya, tab stopnya yang seperti L terbalik itu. Tab sekali, buat sini Juli 2009, enter. Nah, otomatis karena kita set numberingnya ya. Oke, ini tabnya ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang paragraf ketiganya, non formal education. Ini besar semua, shift F3 lagi, kemudian berikan bold, italic dan underline. Oke ya, ini menggunakan tab stop yang sebelah kanan, ini pakai numbering. Oke, selesai kita mengerjakan latihan 7 ya, latihan 7 seperti ini. Tidak susah ya, gampang sekali kita mengerjakannya. Judulnya buat tengah ya. Oke. Nah, ini gampang sekali. Kita masuk ke latihan 8. Latihan 8. Oke. Latihan 8 apa? Oh, latihan 8 ini adalah tentang pembuatan daftar isi ya. Ini lebih sukar lagi, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang latihan 7 tadi ya. Masih menggunakan tab stop, tapi ini ada penghubung titik-titiknya ya. Penghubung itu namanya leader. Nah, itu pakai leader kita nanti. Oke, kita mulai saja langsung untuk prakteknya. Kita buat dulu ya, seperti ini daftar isi, kemudian pendahuluan kita ketik saja dulu, nah, latar belakang gitu ya. Oke, ini sudah saya selesai mengetikkan teksnya. Nanti kita akan buat format seperti ini. Nah, akan kita buat format seperti ini. Gunakan jenis font Times New Roman, gunakan multi level list, tab stop dan index sesuai kebutuhan. Tentukan jenis kertas A4, margin kiri 4, margin kanan 3, margin atas 4. Maka di latihan 7 ada ternyata perintah untuk mengatur batas-batas pengetikan. Jadi kita di latihan 8 aja kita lakukan ya. Caranya klik tab layout, pilih margin, pilih custom margin. Nah, misalnya kita akan mengatur batas-batas pengetikannya, misalnya untuk topnya misalnya kita buat 3 ya. Kemudian bottomnya kita buat 2,5 misalnya. Kemudian leftnya kita buat 3. Kemudian rightnya juga 2,5. Nah, seperti ini. Kemudian untuk paper ya, untuk kertas. Nah, ini kalau ini di oke kan tidak bisa, berarti komputer kita menggunakan format Inggris ya. Jadi 2,5 itu 2.5 ya. Pilih margin paper untuk mengatur kertas. Oh ya, tadi disuruh untuk kertas folio ya. Jadi kertas folio di komputer ini tidak tersedia ya. Karena folio itu bukan standar internasional, hanya berlaku untuk kawasan Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Jadi folio itu sangat beda dengan kertas legal. Kalau kertas legal ukurannya 35, kalau folio hanya 33 cm. Kalau di set di komputer kertas folio 33, kalau di set di komputer kita menggunakan kertas
legal yang panjangnya 35 cm, kemudian kita cetak menggunakan kertas folio, itu hasilnya tidak akan bagus ya, karena akan terpotong bagian bawahnya sebanyak 2 cm lebih. Nah, untuk itu harus kita set secara manual dengan mengubah tinggi height ini ya menjadi 33 cm kalau kita ingin merubah ke jenis kertas folio ya, 33 cm. Tapi kalau kita memilih kertas seperti A4, nah ini tidak perlu lagi kita set width dan height-nya, tinggal pilih saja A4. Oke, ini margin tadi 3 di atas, leftnya 3 ya, bottomnya 2,5, right-nya 2,5. Paper kita pakai kertas yang A4 atau folio, terserah ya. Misalnya kita pilih kertas A4 saja, berarti panjangnya 29,7, lebarnya 21 cm. Kemudian kita okekan. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan ya, kita kan tadi mengerjakan latihan 8 ya. Itu membuat daftar isi ini ada titik-titiknya. Nah, titik-titiknya itu menggunakan namanya leader ya di menu tab stop. Jadi caranya adalah di blok dulu tab stop kita, di blok dulu daftar isi kita ini, kemudian kita aturlah tab stopnya ya. Tab stopnya ada 2 ya, menggunakan right di angka 14 satu dan di angka 15 misalnya satu ya, 14 dan 15. Nah, 14 ini apa? Yang 15 ini yang dekat dengan tulisan itu adalah untuk batas titik-titiknya nanti. Yang right ini, yang right satu lagi yang di angka 15 itu apa? Gunanya untuk menuliskan angkanya. Kan daftar isi halaman 1 misalnya latar belakang, identifikasi masalah di halaman 2, batasan masalah di halaman 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita set 2 buah tab stop. Ini kita double klik saja di tab stop yang di angka 14, muncullah seperti ini. Jendela tab stop ya, ada 2 buah yang di set 14 dan 15. Di tab stop yang angka 14 kita pilih, kemudian kita pilih leader atau menghubungnya titik-titik yang nomor 2 ini ya. Kemudian kita set, kemudian kita okekan. Jadi kalau kita klik kursor kita sini, kita tap sekali, maka akan muncul titik-titik ya. Kalau kita klik sini, kursor lagi, kita klik sekali, muncul titik-titik. Nah, begitu ya. Jadi lakukan aja semuanya. Klik kursor tab, klik kursor tab, klik kursor tab, klik kursor tab, klik kursor tab. Nah, seperti itu terus. Oke. Jadi ya. Nah, kemudian ini juga tab sekali, tab sekali, tab sekali. Ini apa? Ini untuk nomornya. Misalnya ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Tab sini ya. Klik kursor ini tab angka 6 misalnya. Ini tab sini angka 7, ini tab sini angka 8. Ini klik sini angka 8 misalnya. Ini tab sini angka 9, ini tab ini angka 10. Nah, ini tab sekali angka 11, ini tab lagi angka 12, tab lagi angka 13, tab lagi angka 14, tab lagi angka 15, tab lagi angka 17, tab lagi angka 18, tab lagi angka 19, tab lagi angka 20 misalnya. Nah, itu alasan salah satu kenapa saya pakai yang right tab ya, ratanya rata kanan. Kan untuk angka itu perlu rata kanan angka ya, supaya satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan. Kalau kita pilih yang left misalnya ya, left tab, dia bagus juga, tapi ratanya itu tidak pas ya. Satuan tidak sejajar dengan satuan, puluhan tidak sejajar dengan puluhan. Jadi pakailah yang right untuk angka ini. Ini. Oke ya. Kemudian ini judul tadi ya. Judul kita hapus saja ini. Berarti ini rata tengah. Nah, ini bold dan kita underline. Besarkan. Kemudian pendahuluan ini adalah judul babnya. Jadi ini adalah level satunya. Latar belakang ini adalah subbabnya atau anaknya. Itu level 2. Jadi untuk masuk ke level kedua menggunakan ini namanya increase indent ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti ya, sekarang kita buat dulu
numberingnya ya. Kita pilih numberingnya seperti apa. Seperti yang di latihan itu ada angka Romawi untuk babnya dan angka 11, 12, 13 itu untuk subbab. Jadi pilihlah multi level list, pilih yang model seperti ini misalnya dulu ya. Ini seperti ini. 11, 11, 111. Barulah kita set, pilih panah ya, pilih define new multi level list. Kemudian kita atur di enter formatting for number. Untuk level 1-nya kita pilih yang angka Romawi 1, 2, 3 Romawi. Untuk sub levelnya, level 2-nya kita buatlah 1.1. Nah, udah cocok ya. Udah oke kan saja. Nah, muncul seperti ini. Berantakan jadinya ya. Tidak apa-apa. Nanti tinggal kita set ya. Nah, yang ini latar belakang sampai metodologi itu adalah level 2. Di blok saja ya. Pilih increase indent. Kemudian tinjauan umum instansi sampai landasan teori itu adalah sub level juga atau level 2-nya. Pilih increase indent. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, dia membutuhkan satu buah left tab di sini ya, di angka 2 atau 1,5 ini. Pilih dulu left tab, ini dia. Nah, kita set di angka 2. Nah, seperti ini ya. Tadi angka 1,5 bisa, 1,75 juga bisa ya. Kita masuk ke latihan 9, enter lagi. Kontrol enter untuk pindah ke halaman berikutnya, latihan 9. Kita lihat ya latihannya. Latihan 9 apa? Nah, latihan 9 ini ternyata kita mengerjakan sebuah surat undangan ya. Undangan gunakan peralatan teks tab stop untuk membuat surat secara rapi. Oke, tampilan seperti ini ya, undangan untuk rapat di lingkungan RT. Oke, kita coba mengetiknya. Kita tampilkan dalam bentuk side by side, sisi kanan dan kiri ya. Kita coba untuk oke, setiap kita masuk ke halaman baru, kita usahakan format itu dalam keadaan standar ya. Kalau masih ada tab stop yang bawaan dari latihan yang pertama atau halaman pertama, itu kita buang saja. Klik tahan, tarik bawah, klik buang, klik tahan, tarik bawah ya. Nah, kita ketiklah sini nomor. Kemudian ini perlu juga tab ya, tab sekali, titik 2, tab sekali lagi, 01 UND RT 04 RW 09 2002. Ini tab sekali lagi untuk membuat di sini tulisan Pekanbaru, karena itu sejajar kan, 22 Februari 2002. Nah, barulah kita blok teks yang kita buat ini. Kita gunakan tab stop yang jenis left tab sebanyak 3 buah. Kenapa gitu? Pertama, yang satu untuk titik 2-nya ini ya, satu lagi untuk nomor suratnya, satu lagi untuk teks yang sebelah kanan sana ya, kan baru itu untuk tanggalnya. Ini misalnya ada angka 10. Nah, seperti ini. Enter. Ini ada lam. Nah, lampiran maksudnya ya. Tab lagi, titik 2, tab lagi. Ya, ini tidak ada lampiran. Strip. Tab lagi kepada yang terhormat. Enter. Perihal ya. Ini tab lagi buat titik 2, tab lagi undangan rapat, dan tab lagi di sebelahnya ada tulisan ya, Bapak Ibu warga RT 04 RW 09. Nah, ini kalau kayak gini kan dia turun ke bawah nih. Berarti yang sebelah kanan ini kurang lebar ya. Jadi tab stopnya digeser agak ke kiri sedikit. Saya pas masuk tulisan semua ya. Nah, misalnya di angka 9,5. Kemudian enter, tab lagi. Ini kan ada sambungan tadi ya. Tab aja 2 kali tidak salah. Silaturahmi warga RT 04. Tab lagi di tempat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini digeser saja sedikit ya. Kemudian dengan hormat, Assalamualaikum
dan ini pakai tab, ini buang aja tabnya lagi ya, tab stopnya dibuang saja lagi, klik tarik bawah, tarik bawah. Ini tab biasa, tab di keyboard bersama yang surat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam acara silaturahmi warga RT 04 RW 09 yang insya Allah akan dilaksanakan. Nah, kemudian kita butuh tab satu lagi ya, tab stop lagi maksudnya ya. Ada satu kelompok lagi yang mau diisi, yaitu hari, tanggal, waktu, tempat acara. Kita buat seperti ini, hari, tanggal, tab sekali, buat titik 2, tab sekali lagi, Jumat 25 Februari 2022, waktu, tab sekali lagi, pukul 20.00 WIB atau Ba'da Isya sampai dengan selesai. Tab lagi, enter lagi, tempat, tab lagi, gedung MDA, jalan aja lagi 11 ya, 9, enter acara, tab lagi, titik 2, tab lagi. Nah, ini angka 1 ini tidak bisa kita berikan numbering ya. Kalau kita berikan numbering, angka 1 di depan. Jadi kalau di tengah teks tidak bisa lagi ya. Kita diketik biasa. Tab lagi, enter lagi ya. Ini tab aja 2 kali. Sekarang saya jaring ini 2. Membicarakan hal-hal yang dirasa perlu. Nah, ini baru kita set tab stopnya. Ini kita blok, misalnya di angka 5 dan 5,5 katanya. Nah, kemudian ini untuk batas pengetikan sebelah kiri itu kita geser left indennya ke angka, misalnya angka 1 ya. Nah, ini mungkin agak dirapatkan lagi di angka 4,5 dan 5 katanya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk untuk isi undangannya, ini dibolkan saja, Ctrl B atau klik bol. Nah, ini ya, gampang ya, bol. Nah, ini ada yang lari ke bawah satu ya. Ini blok saja kali gitu ya, di blok saja. Ini geser aja tab stopnya agak ke kiri lagi. Nah, ini kalau tidak muat juga, ini geser lagi sini, geser lagi. Kalau tidak muat juga, marginnya geser di sini sedikit. Nah, ini enggak geser. Oke gitu ya. Marginnya bisa digeser langsung tanpa harus mengklik layout margin. Digeser saja pakai pointer mouse. Oke, ini lanjut ya, demikian. Nah, enter ya. Kemudian ini kan gampang juga ya, pakai tab stop 2 kali ini. Nanti ini center tab. Kita buat 2 buah center tab. Jadi di angka 41, di angka misalnya 12 itu ya. Kita buat mengetahui tab sekali, mengetahui tab sekali lagi, hormat kami. Enter, tab sekali lagi, ketua RW 09, tab sekali lagi, ketua RT 04. Tab sekali lagi, ini Rahmat Darmawan SE ya, SE. Tab sekali lagi, ini Ulil Amri. Nah, ini di enter saja di sini, klik kursor sini, enter. Nah, ini dibolkan.
Oke. Home, pilih ball. Nah, mungkin ini besar semua ya. Shift F3. Nah, jadi ya, latihan 9 membuat surat undangan RT. Gampang ya, gampang sekali. Latihan 9, ini mungkin agak dirapatkan ya. Berarti pilih yang lens spacingnya 1. Nah, ini biar jaga agak jarak. Nah, udah jadi, udah cantik surat undangan kita. Jadi kalau kita tahu triknya, gampang ya cara membuat surat undangan itu. Enter lagi, kita masukkan latihan 10. 10 ini fokus ke tabel kalau tidak salah ya. Nah, ini ya. Kita langsung saja. Tabel yang pertama itu daftar pelajaran ya, daftar pelajaran. Ini buat headingnya, heading 1. Enter. Kemudian insert, pilih tabel ya. Kita hitung berapa jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kemudian barisnya 1, 2, 3, 4 6 kolom dan barisnya 4. Nah, ini jadi ya, ini ya. Ini jam ke, ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Ini isinya 1, 2, 3. Oke. Ini dikecilkan aja ya, dikecilkan sini. Jam Q ini. Yang ini digeser sini. Oke ya. Jika penjas orkes. Untuk cepat pindah tab saja ya. Kimia. Tidak usah pakai kursor. Lambat pakai kursor ya matematika. Tab saja. Tab di keyboard ya. Nah, enter ini. Ini bukan enter ya, tapi diklik saja. Informatika. Ini tab lagi matematika. Tab lagi sejarah Indonesia. Tab lagi bahasa Inggris. Tab lagi bahasa Jepang. Jumatnya tinggal tadi ya, pendidikan agama. Nah, ini seni budaya. Tab lagi biologi. Tab lagi PKN. Tab lagi bahasa Indonesia. Tab lagi bahasa Jepang. Nah, ini baru kita lakukan pemformatan ya. Di blok tabelnya klik saja sini untuk blok tabel, atau blok saja seperti ini juga bisa. Kemudian kita klik kanan, pilih di sini tabel properties ya. Ini ada pilihannya center sini, kita ambil saja ke tengah ya. Kemudian ini kalian nggak bisa seperti itu, pilih aja home. Ini letak tengah. Nah, ini blok sini letak tengah. Oke, ini digeser saja, agak besarkan. Oke, nah ya, gampang ya. Ini geser-geser saja untuk mengatur lebarnya. Apa yang kurang lagi ya? Ini lebar ini ya, geser saja. Ini juga. Nah, ini latihan satu seperti ini aja tanpa ada tambahan format. Tabel kedua, pembagian tugas kelompok. Nah, ini juga kita buat heading 1. Nah, ini kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 dan barisnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di insert tabel lagi di 5 kali 5 ya. Oke, kalau misalnya kolomnya kurang itu diblok saja, nanti klik kanan ya. Blok klik kanan, insert kolom to direct atau left untuk nambah ya. Atau kalau nambah baris juga klik sini, enter atau blok klik kanan, insert row above atau below ya. Nambahnya gampang. Oke, kita masuk tadi kelompok 1. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini oh ternyata ada angkanya. Berarti ini pakai 1 ya, 1 spasi. Berarti ini
pakai numbering ya, dia tidak usah barisnya itu sebanyak 5 ya. Ini dihapus saja, di blok saja, klik kanan delete cell, pilih delete entire row ya, untuk hapus baris. Ini baris kedua ini dilebarkan aja. Nah ya, di sini kita ketikkan 1 Budi, itu pakai numbering langsung ya. Ini Budi, enter, Sari, enter, Wati, enter, Iwan, gitu ya. Jadi tidak perlu pakai tabel, cukup satu baris saja. Kemudian dibuat di dalamnya itu pakai numbering. 1 Bagas, 2 Ratna, 3 Cecep, 4 Diego. Nah, ini buat lagi 1 sini, titik ya. Nah, Wawan lari ke sebelah kiri ya, tidak apa-apa. Lari sebelah kanan tidak apa-apa, nanti kita set. Amin. Fajar. Nah, ini blok saja. Ini mungkin dia larinya karena ininya bergeser ya, indennya digeser saja. Nah, seperti ini. Oke, kembangkan. Ini juga buat 1 titik, bentar. Nah, Said, Andre, Indra, Indri. Nah, ini juga 1 titik, 3 Anton, Violin, Juana, Alia. Nah, ini blok saja. Aturlah lap indahnya agak ke sebelah ya di sini ya, gampang. Oke, nah ya, setelah itu baru kita klik tabelnya, kita cari formatnya, itu di menu desain ya. Kita besarkan ya, sorry, desainnya yang desain ini, di sini desain, pilih tabel yang sesuai yang kita inginkan. Desain tabel yang kita inginkan misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi tabel kita. Jadi di menu desain ini kita blok tabel kita, pilih desain, akan banyak muncul jenis template tabel yang sesuai dengan keinginan kita. Tinggal kita pilih saja. Oke, kita masuk ke latihan yang 3. Nah, yang 3 ini tabel nama-nama komponen komputer, tabel nama-nama komponen komputer, enter ya. Jadi kita lihat apa saja alat-alat yang ada di dalam komputer itu, kita buat tabelnya. Nah, ini set by set lagi ya. Jadi kita buat dulu tabelnya 1, 2, 3, 4 ya. Kita buat saja 4 buah kolom. Barisnya misalnya 2 saja, tidak apa-apa ya. Di sini kita buat ini perangkat komputer gitu ya. Di sini kita buat keyboard. Ini di enter, pilih sini Pak kursor enter untuk membuat halaman berikut, untuk membuat baris berikutnya. Pilih mouse, ketik mouse ya. Ini prosesor sini ya. Berarti ini digabung ini digabung. Nah, digabung. Berarti ini perangkat komputer ini gabung sampai ujung ya. Ini digabung sampai sini. Nah, ini digabung, di blok semuanya digabung ya. Klik kanan, merge cell ya, klik kanan, merge cell untuk menggabungkan. Kemudian di sini keyboard, di sini ada isinya lagi ya. Oh, ada isinya lagi. Berarti ini kita lebarkan aja. Di sini ada prosesor, ada RAM dan VGA. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama adalah kita blok dulu. Nah, kita split aja tabelnya. Itu dengan cara ini ya, split blok dulu. Tabel apa? Ada pilihan ya. Tabel properties, enggak ada. Ini 1 bisa di split nih. Coba kita split sini ya, klik kanan, split cell, kita buat saja misalnya split cellnya 2 kolom 1 baris, 2 kolom 1 baris ya. Kita butuhnya 2 kolom 2 baris coba. Oke.
Nah, seperti ini ya. Keyboard kuda di sini kita gabung ya, ini kita gabung ya. Kita gabung. Mari geser, ini kita buat sini. Prosesor. Di sini kita buat RAM ya. RAM. Di sini kita buat VGA. Nah, ini kita split lagi ya. Nah, ke kanan, split cell 4, berarti 2 kolom 2 baris. Nah, oke kan. Kita buat sini motherboard, buat soundcard, kemudian di sini hard disk. Nah, ini LAN card. Nah, di sini ini jadinya sia-sia ya, sebelah sini tabelnya tidak dipakai, ini dihapus saja. Jadi ini dipisah lagi yang ini, split cell 1 2 3 4 ya, kolomnya 4. Nah, ini jadi yang ini kita hapus, klik kanan, delete. Oke, delete kolom ini di sini ya. Oke, ini gabung saja lagi, gabung Marcel, ini juga digabung, ini gabung Marcel, ini monitor. Oke, ini udah jadi ya, ini tinggal di rata tengahkan saja ke kanan, tabel properties, selnya center. Oke, kalau tidak mau ini kita ambil aja ini ya, ambil tengah, blok teksnya, ambil rata tengah. Nah, tuh ini ya, udah jadi ya, tinggal ini diwarnai abu-abu. Oke, abu-abunya di sini warnanya di shading ya. Mana shadingnya ini. Oke ya, ini dibuat juga judulnya itu pakai heading 1. Oke, tinggal satu tabel lagi yang akan kita kerjakan. Itu tabel terakhir, tabel gaji karyawan ya. Ini Ctrl Enter saja, kita buat di baris yang selanjutnya. Tabel gaji karyawan PT Makmur Jaya. Kita hitung 1 2 3 4. Ada 4 ya, ada 4 kolom. Siap. Tabel 4 kolom. Barisnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Ada 7. Nah, ini ya, ini. Awalnya sini nama karyawan, gaji pokok, bonus prestasi, ini total gaji bulanan. Di sini Herlina, Dodi, Roni, mau Hidar, Rasyidin. Di sini depannya total pengeluaran gaji. Nah, ini kan digabung sampai ke sini ya, di blok saja ke kanan, pilih Marcel. Nah, digabung saja ya. Nah, baru nanti buat gaji sini 2.500.000, 5 juta, ini 3.200.000, ini 4 juta, ini 3.500.000. Ini bonus prestasi 1 juta, ini 1.500.000, ini 1.200.000, ini 2 juta.
ini digital apparatus. Nah, ini sebenarnya di Microsoft ini ada juga bisa pakai rumus ya, tapi ini hanya sebagai format saja, jadi tidak usah kita buat rumusnya ya. Oke, selesai. Nah, ini tinggal ditengahkan teksnya. Oke, ini dibolkan, ini dibolkan. Oke, ini juga ditengahkan ya, ke kanan. Tabel properties, pilih sel, pilih tengah. Oke, ini agak dibesarkan. Ini tinggal tadi ya. Nah, kalau ya gajinya, kalau angka itu kan mata kanan seharusnya. Mata kanan. Ini mata kanan juga. Oke ya, jadi seperti ini. Ini tinggal diberikan judul. Oke, demikianlah latihan yang sudah kita kerjakan ya, mulai dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 latihan yang kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan ini dalam kalian mengerjakan latihan yang ada di modul ya, sehingga tidak lagi kebingungan ya, karena sudah ada referensi atau panduannya. Mungkin sekian saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.